Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, yang akan melanjutkan alur cerita dari series Tokusatsu Kamen Rider GAF episode 9. Episode sebelumnya, Soma dan Karakida berhasil mengalahkan monster dengan combo dua coklatnya. Dan kali ini di episode 9, menceritakan Soma yang dipancing ke perangkap oleh seorang agen. Bagaimana full alur ceritanya? Ini dia. Di bulan Oktober saat merayakan pesta Halloween, Amane dan Soma sedang membagikan permen kepada anak-anak. Saat sedang menyiapkan permen lagi karena habis, Amane kaget karena Soma tiba-tiba menghilang. Di suatu tempat, Karakida sedang melihat berita yang memberitakan rumor tentang Kamen Rider Valen, yang membuat dia harus lebih berhati-hati lagi. Di samping Karakida, terlihat dua orang anak yang sedang latihan dance. Saat sedang beristirahat latihan, mereka berdua membicarakan tentang Tamura, seorang anak kecil seumuran mereka yang katanya hilang, diculik oleh monster di sebuah terowongan dekat rumahnya. Di sebuah ruangan di perusahaan Stomach, Sita dan Jeb sedang menyusun sebuah rencana. Dari belakang, Nyelif datang dan membawakan sebuah alat misterius, yang membuat Sita dan Jeb senang. Sita dan Jeb tidak jadi dipecat. Mereka berdua menghadap dan meminta kesempatan lagi pada Lango. Mereka berjanji akan membawakan 5 koper stok manusia kualitas tinggi dalam 10 hari. Mendengar itu, Lango pun langsung setuju. Karakida yang mendengar pembicaraan kedua anak itu tentang monster, jadi penasaran dan ingin menanyai lebih detail tentang monster itu. Tapi saat Karakida mendekat, salah satu anak membunyikan alarm, dan mereka berdua pun langsung melarikan diri dari Karakida. Karakida yang ingin mengetahui tentang monster pun langsung mengejar mereka. Di tempat lain, Soma menghilang karena ingin berburu permen di pesta Halloween ini yang membuat orang dewasa agak sedikit heran. Saat sedang berjalan karena senang mendapatkan banyak permen, Soma bertemu dengan Kirari, dan menawarkan permen untuknya. Awalnya Kirari senang ketika ditawarkan permen oleh Soma, tapi tiba-tiba dia mengatakan tidak menyukai permen, tanpa alasan yang jelas. Dari belakang, Karakida berhasil menyusul Kirari. Saat Karakida masih berbincang-bincang dengan Soma, Kirari mengambil kesempatan untuk kabur. Karakida yang melihat Kirari kabur, dia pun langsung mengajar lagi Kirari. Saat mengejar, Karakida tidak sengaja menabrak seorang penjual camilan, lalu masih membantu penjual camilan itu mengambil semua barangnya yang terjatuh. Setelah itu baru Karakida pun lanjut mengejar Kirari. Untungnya, Karakida sangat cepat, dan menolong Kirari yang hampir ditabrak karena panik dikejar oleh Karakida. Karena mengetahui bahwa Karakida tidak bermaksud untuk menculiknya, akhirnya Kirari menceritakan yang diketahuinya tentang monster yang dirumorkan itu. Bahwa di terowongan Minehara, banyak rumor mengatakan orang-orang sering melihat bayangan dan mendengar suara-suara yang aneh dari arah terowongan itu. Setelah menceritakan yang diketahuinya tentang rumor itu, Kirari menanyakan kepada Karakida apakah Karakida tidak takut dengan monster. Karakida menjawab dia tidak takut, karena dia ingin mencari monster untuk diselidiki. Kirari memberitahu Karakida bahwa itu sangat berbahaya. Karakida menjawab memang, tapi dia tidak bisa mundur lagi. Mendengar perkataan Karakida yang memiliki tujuan, Kirari memberitahu Karakida bahwa dia juga memiliki tujuan, dia ingin menjadi seorang idol, oleh karena itulah setiap hari dia melakukan latihan menari dan bernyanyi. Dia juga menahan untuk tidak memakan makanan yang manis agar dia sehebat Tamura teman sekelasnya. Mendengar Tamura anak yang hilang itu, Karakida sepertinya mencurigai sesuatu. Karena penasaran, Karakida meminta izin ke Kirari untuk besok dia akan pergi ke sekolahnya, untuk memastikan sesuatu. Keesokan harinya, di sekolah dan Kirari, Karakida mencurigai guru dan Kirari merupakan seorang granute, karena perutnya terlihat aneh. Saat selesai latihan, Kirari sedikit murung karena dia merasa tidak dapat mengimbangi teman-temannya. Karakida yang menghampirinya memberikan semangat kepada Kirari untuk tidak mudah menyerah, tidak ada gunanya membandingkan diri sendiri dengan orang lain, intinya mau dilanjutkan atau tidak. Mendengar perkataan Karakida, membuat Kirari kembali bersemangat dan mengatakan dia akan lanjut melakukannya. Dia akan menjadi seorang idol yang bisa menari dan juga bernyanyi, jadi tidak ada pilihan untuk mundur. Karena ingin terus mencapai impiannya, Kirari mengundang Karakida ke Taman Ichigo, untuk melihat latihan gerakan barunya. Kirari dihampiri oleh temannya dan memberikan sebuah camilan untuk dimakan. Setelah diberikan, anak itu pun langsung pergi. Tapi dari belakang terlihat guru dance mereka mengikuti teman Kirari.
Karakida yang curiga pun langsung mengikuti guru dance itu. Di sebuah taman, Soma terlihat sedih karena perayaan Halloween-nya sudah selesai. Soma pun mengambil sebatang permen gulali dan langsung mencobanya. Saat mencobanya Soma terkejut karena permen itu sangat keras dan tak gampang meleleh. Soma juga mencoba permen rasa yang lain, lalu dari dalam gafnya Soma pun mendapatkan 3 gochizo baru yang sangat berat. Tiba-tiba dari belakang, salah satu agen mencuri semua permen Soma. Soma yang melihat itu menggunakan Candy untuk berubah menjadi Frochan, dan langsung mengejar agen itu. Di sisi lain, Karakida terus mengikuti guru dance itu. Sampai di terowongan Minehara, karena cemas Karakida langsung menangkap guru itu dan membuka untuk melihat perutnya. Ternyata guru itu bukanlah Granute, guru itu mengikuti muridnya karena khawatir muridnya yang ini juga akan hilang di terowongan ini. Dari dalam terowongan, terlihat seorang anak berjalan keluar sambil memakan sebuah camilan. Dari belakang anak itu, sebuah lidah perlahan-lahan mendekat dan langsung mengikat anak itu. Karakida yang melihat kejadian itu, langsung menyerang Granute dan membantu anak itu untuk kabur. Setelah anak itu kabur, Karakida berubah menjadi Kamen Rider Valen bentuk kokodon paki-paki, dan langsung menyerang Granute itu. Soma yang masih mengejar agen itu karena mencuri permennya, mengejar sampai ke dalam sebuah gudang. Ternyata agen itu memang berniat memancing Soma untuk masuk ke dalam gudang itu. Di dalam gudang, sudah terdapat Sita dan juga Jeb yang ingin balas dendam akan kekalahan mereka. Di dalam gudang itu juga mereka sudah memasang perangkap yang diberikan Nyelif. Senjata itu bisa dikontrol dari jarak jauh yang langsung menyerang Soma. Karena diserang, Soma pun langsung berubah menjadi Kamen Rider Gaf bentuk kokodon paki-paki, untuk melawan mereka. Ternyata perangkap yang dipasang Sita dan Jeb bisa melelehkan armor milik Soma. Melihat armornya yang meleleh, Soma pun berubah bentuk lagi menjadi Fuamalo, tapi armor Soma yang satu ini juga masih bisa dilelehkan. Diketahui, Sita merupakan wanita, dan Jeb merupakan pria. Pertarungan Karakida dalam sebuah terowongan angker masih berlanjut. Pertarungan Karakida dengan Granute itu sangat seru, saling berbalas-balas serangan. Sudah lama bertarung, saat Karakida menembaki Granute itu menangkis serangan Karakida dengan cangkangnya yang keras. Akibatnya serangan Karakida memantul kembali kepadanya. Hal itu memberikan kesempatan Granute itu untuk kabur. Karakida mengejarnya tapi tidak sempat. Saat menoleh, Karakida melihat bungkusan makanan yang terlihat tidak asing baginya. Ternyata benar bungkusan ini dari toko camilan itu. Soma masih berusaha menyerang hancurkan perangkap-perangkap itu, tapi tetap tidak berhasil karena armornya yang terus dilelehkan. Akhirnya Soma mengingat Gochizo-nya yang tidak mudah dilelehkan. Karena tidak melihat di mana Gochizo-nya, Soma memanggil Gochizo-nya. Karena dipanggil Gochizo Gulali, Soma pun datang. Tanpa berpikir panjang, Soma pun langsung memakai Gochizo-nya, biarpun sedikit kesusahan karena agak berat. Setelah memakai Gochizo-nya yang baru, Soma pun berubah bentuk menjadi Kamen Rider Gaf, bentuk Guru-chan Pero-Pero. Bentuk ini Soma memiliki armor yang sangat kuat seperti baja, yang membuat serangan dari perangkap Sita dan Jeb tidak mempan lagi padanya. Lalu Soma mengubah Frochan-nya menjadi bentuk Gatling, dan menyerang secara brutal ke arah musuh-musuhnya. Karena panas, melihat senjata Soma yang lagi macet, agen berlari untuk menyerang Soma. Tapi biarpun armor Soma sangat berat, Soma melakukan bantingan smackdown terhadap agen itu. Semua Gochizo-nya mendinginkan Gatling dengan cara meniup mendinginkannya. Lalu dari dalam Gatling, beberapa Gochizo membuat permen dan permen-permen itu menjadi peluru, untuk menghancurkan agen serta perangkap-perangkapnya sekalian. Melihat semuanya sudah hancur, Sita dan Jeb sangat marah karena rencana mereka berhasil dikalahkan Soma. Lalu mereka pun langsung pergi meninggalkan Soma dengan kekesalan. Karakida pergi untuk melihat toko camilan itu. Sesampainya di sana, toko itu hilang tak tersisa yang membuat Karakida bingung. Di sebuah taman, Kirari memakan camilan yang diberikan oleh temannya. Terlihat dari belakang, ada Granute yang mencoba ingin menangkap Kirari. Dan episode 9 pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Untuk episode selanjutnya, Soma membuat sebuah meriam untuk bentuk barunya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa untuk subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari saya.
Dan jika kalian belum menonton episode sebelumnya, saya sudah sertakan linknya di kolom deskripsi.